Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Afri Nugraha dengan NIM 091138242949, kelas SKU 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengoptimalkan infrastruktur jaringan menggunakan model OSI dan TCP/IP. Topik ini sangat penting karena hampir semua perusahaan saat ini bergantung pada sistem jaringan untuk komunikasi dan pertukaran datanya. Dengan memahami model ini, kita bisa mengetahui bagaimana data bekerja di dalam jaringan dan bagaimana cara mengatasi gangguan yang terjadi. Berikutnya yaitu latar belakang masalah. Perusahaan yang menjadi studi kasus kita mengalami beberapa masalah jaringan seperti bandwidth yang terbatas, data sering mengalami error, serta koneksi yang lambat dan tidak stabil. Permasalahan ini tentu berdampak pada produktivitas kerja dan efisiensi operasional perusahaan. Oke, kita masuk ke pengertian model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection adalah model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data itu dikirim dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui jaringan. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan seperti di belakang saya ini. Setiap lapisan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan pembagian, proses komunikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis jika terjadi kesalahan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat model OSI. Tujuan utama dari model OSI adalah menciptakan standarisasi komunikasi agar berbagai perangkat dari vendor yang berbeda tetap bisa saling terhubung. Selain itu, model ini sangat membantu dalam proses troubleshooting. Jika terjadi gangguan, teknisi dapat mengidentifikasi apakah masalah berada di lapisan fisik, jaringan, atau aplikasi. Dengan demikian, proses perbaikan menjadi lebih cepat dan efisiensi tanpa harus memeriksa seluruh sistem. Oke, kita lanjut ke 7 lapisan model OSI. Model OSI terdiri dari 7 lapisan, mulai dari application hingga physical. Lapisan application adalah tempat pengguna berinteraksi dengan aplikasi seperti browser atau email. Kemudian data turun melalui presentation dan session, lalu ke transport yang bertugas mengatur pengiriman data. Setelah itu, data masuk ke network untuk proses routing dan pengamatan IP. Selanjutnya, ke data link untuk pengecekan kesalahan, dan terakhir ke physical layer yang mengirimkan data dalam bentuk sinyal melalui kabel atau media transmisi lainnya. Proses ini terjadi sangat cepat dan berlangsung setiap kali kita mengakses internet. Berikutnya yaitu fungsi lapisan penting. Beberapa lapisan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah jaringan perusahaan. Transport layer memastikan data sampai dengan lengkap dan tanpa kesalahan. Biasanya menggunakan protokol seperti TCP. Network layer
bertugas menentukan jalur terbaik agar data sampai tujuan melalui alamat IP. Data link layer mendeteksi adanya kesalahan pada frame data, sedangkan physical layer berkaitan langsung dengan perangkat keras seperti kabel dan sinyal. Jika kabel rusak atau sinyal buruk, maka komunikasi akan terganggu. Model TCP/IP. Selain model OSI, terdapat model TCP/IP yang digunakan secara nyata dalam jaringan internet modern. Model ini memiliki 4 lapisan saja, yaitu application, transport, internet, dan network access. TCP/IP merupakan penyederhanaan dari model ISO. TCP/IP merupakan penyederhanaan dari model OSI dan menjadi standar komunikasi global saat ini. Setiap kali kita mengakses website, mengirim email, atau menggunakan aplikasi online, kita sebenarnya sedang menggunakan protokol TCP/IP. Berikutnya yaitu perbandingan OSI dan TCP/IP. Perbedaan antara OSI dan TCP/IP terletak pada jumlah lapisan dan penggunaannya. OSI memiliki 7 lapisan dan lebih bersifat teritoris untuk membantu pembelajaran serta analisis jaringan. Sementara TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan saja dan digunakan secara langsung dalam implementasi jaringan di dunia nyata. Meskipun berbentuk struktur, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan komunikasi data berjalan dengan efektif dan andal. Proses pengiriman data. Saat kita mengirim data, misalnya membuka website, data tersebut akan melewati setiap lapisan jaringan. Setiap lapisan akan menambah informasi tambahan yang disebut header. Proses ini dinamakan encapsulation. Setelah data sampai di tujuan, prosesnya dibalik atau disebut decapsulation, yaitu membuka kembali setiap lapisan hingga data dapat dibaca oleh aplikasi pengguna. Dengan memahami proses ini, perusahaan dapat mengetahui di bagian mana kemungkinan terjadi gangguan. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan solusi. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa model OSI membantu kita memahami struktur komunikasi jaringan, sedangkan TCP/IP adalah implementasi nyata yang digunakan dalam sistem internet. Dengan pendekatan berbasis lapisan, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber masalah dengan lebih cepat dan akurat. Jika terjadi kehilangan data, fokus perbaikan ada di transport layer. Jika koneksi lambat, bisa dianalisis pada network atau physical layer. Dengan pemahaman ini, infrastruktur jaringan perusahaan dapat dioptimalkan sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan stabil. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.